Lambat. Baik. Selamat pagi anak-anak. Selamat pagi anak-anak. Pagi, Pak. Bagus. Ya. Bagaimana kabar hari ini? Sehat semuanya? Sehat. Ya, bagus sekali. Ya. Saya harap kalian tetap menjaga kesehatan kalian, hindari kerumunan, kemudian tetap menjaga dan menerapkan protokol kesehatan. Ya, seperti biasa pada pertemuan kali ini saya akan melakukan pengabsenan ya, melalui Google Form. Saya cari dulu linknya. Di mana saya simpan ya? Atau kalian buka langsung di Google Form-nya ya, lakukan absensi biar saya tahu siapa saja yang hadir pada pertemuan kali ini. Nah, minggu lalu saya sudah mengajarkan kalian tentang pengertian wirausaha. Kemudian sumber-sumber wirausaha ya, sebelum kita memulai materi yang inti ya, materi inti yang akan kita pelajari sekarang, saya akan melakukan apersepsi dulu. Adakah di antara kalian yang masih ingat apa yang dimaksud dengan wirausaha? Ada yang bisa menjawab? Ayo, dibuka bukunya. Apa yang dimaksud dengan wirausaha? Angkat tangannya. Ya, Nia Juniasi silakan. Wirausaha adalah kegiatan dari usaha. Wirausaha adalah kegiatan dari usaha. Oke, bagus sekali. Ada yang bisa menambahkan? Apa itu wirausaha? Atau punya pendapat lain mungkin? Silakan. Masih bingung? Tidak ada yang bisa memberikan jawaban? Oke, ya saya terakhir ya. Wirausaha itu adalah orang yang melakukan kegiatan ya untuk memperoleh keuntungan. Itu yang dimaksud dengan wirausaha. Ya. Nah, di pembelajaran kali ini kita akan memulai pembelajaran tentang analisis peluang usaha. Ya, saya akan share screen sekarang mengenai pembelajaran kita pada pertemuan hari ini. Sudah bisa dilihat gambarnya? Bisa. Ya. Bisa, Pak. Ya. Oke, ini materi pembelajaran kita pada pertemuan kali ini, analisis peluang usaha. Ya. Nah, sebelum saya menjelaskan tentang apa itu analisis peluang usaha, saya akan menjabarkan dulu kompetensi dasar, indikator capaian kompetensi, dan tujuan pembelajaran pada pertemuan kali ini. Nah, untuk kompetensi dasarnya 3.2 menganalisis peluang usaha produk barang atau jasa. Kompetensi dasar 4.2 menentukan peluang usaha produk barang atau jasa. Untuk indikator capaian kompetensi atau IPK
Yang pertama 3.2.1 menjelaskan pengertian peluang usaha. 3.2.2 mengidentifikasi peluang usaha. 3.2.3 menganalisis sumber-sumber peluang usaha, produk, barang, atau jasa. Indikator yang berikutnya 4.2.1 menyajikan peluang usaha, produk, barang, atau jasa. Nah, pentingnya kalian mempelajari materi ini, ya diharapkan kalian nanti bisa mengaplikasikan apa yang peluang-peluang usaha apa saja yang ada di sekitar lingkungan kalian. Nah, untuk tujuan pembelajaran kita, yang pertama, melalui model pembelajaran problem based learning dengan pendekatan PPACK diharapkan peserta didik mampu menjelaskan peluang usaha dengan benar. Yang kedua, diharapkan peserta didik mampu mengidentifikasi peluang usaha dengan benar. Yang keempat, diharapkan peserta didik mampu menganalisis sumber-sumber peluang usaha dengan benar. Yang keempat, diharapkan peserta didik mampu menyajikan peluang usaha, produk, barang, atau jasa dengan benar. Ya. Nah, kalian bisa amati dua gambar yang ada di layar kalian. Ya, gambar satu itu apa? Counter HP. Counter HP. Apa saja yang dijual di sana? HP, dasar, casing handphone, paketan, ya perlengkapan handphone, aksesoris handphone, pulsa juga. Itu gambar nomor 1. Nah, selanjutnya ada gambar nomor 2. Apa ini? Orang apain? pedagang keliling. Ya, ada pedagang keliling, ada pedagang kios ya, menjual apa? makanan, minuman, Ada menjual makanan, menjual minuman, ya, jual snack. Nah, nanti kalian amati gambar di sini. Nah, kemudian nanti tugas kalian nanti di akhir materi kita, kalian saya minta mencari peluang usaha yang ada di sekitar kalian, ya. Usaha apa yang kira-kira bisa kalian dapatkan di masa pandemi seperti sekarang ini, ya kalian cek. Karena sekarang itu kan kita sedang dilanda wabah penyakit, ya. Banyak usaha-usaha yang gulung tikar. Nah, karena wabah ini pun juga selain melumpuhkan usaha-usaha yang sudah ada, tapi juga bisa menghasilkan usaha-usaha baru yang bisa dimanfaatkan oleh masyarakat. Nah, kalian cari di sana nanti usaha apa yang bisa kalian dapatkan. Ya. Nah, untuk lebih menajamkan materi saja. Nah, sekarang yang kita bahas itu mengenai apa ini? Pengertian peluang usaha. Ya. Sini. Nah, apa yang dimaksud dengan peluang usaha? Ada yang masih ingat? Apa yang dimaksud dengan peluang usaha? Ayo. Peluang usaha adalah kesempatan usaha. Peluang usaha adalah kesempatan usaha. Betul sekali. Ya. Ada yang bisa menambahkan lagi? Yo, apa itu peluang usaha? Oke, saya tengahi ya. Peluang usaha itu adalah kesempatan yang bisa diambil oleh seorang wirausaha
untuk memperoleh keuntungan. Ya, itu yang dimaksud dengan peluang usaha. Nah, di sini yang perlu kalian ketahui bahwa peluang usaha itu bersumber dari inspirasi, baik itu seseorang maupun kelompok. Nah, inspirasi ini bisa bersumber dari internal atau dari dalam individu atau kelompok, bisa juga bersumber dari eksternal. Ya, jadinya inspirasi itu bisa dari diri kita sendiri atau dari orang lain, kita bisa melihat atau meniru. Ya, kemudian dari inspirasi ini kemudian dimanfaatkan oleh wirausaha sebagai peluang usaha, dan di sana akan menghasilkan sebuah keberhasilan usaha. Apakah keberhasilan usaha saja yang bisa dihasilkan? Tidak. Belum tentu. Nah, di sini peluang usaha juga bisa usaha. Ya, jadinya setiap peluang usaha itu bisa berhasil, bisa juga gagal. Nah, kemudian selanjutnya kita lanjutkan mengenai ciri-ciri peluang usaha yang baik. Ya, seperti apa ciri-ciri peluang usaha yang baik? Yang pertama, apa? Ayo. Orisinil dan tidak meniru. Ya, orisinil dan tidak meniru. Artinya asli. Itu buatan kita, tidak meniru orang lain. Jadi ini merupakan peluang usaha yang bagus karena belum ada yang mengikuti, ya, artinya belum ada di pasaran. Itu maksudnya orisinil. Selanjutnya apa? Mengantisipasi Ya, mengantisipasi perubahan persaingan di pasar dan kebutuhan pasar. Nah, di sini peluang usaha yang baik itu dia mengantisipasi apa yang terjadi di pasar. Ya, perubahan-perubahan apa saja yang akan terjadi. Nah, di situ dimanfaatkan menjadi peluang, termasuk juga apa yang dibutuhkan oleh pasar. Ya, itu peluang usaha yang baik. Selanjutnya, Sesuai keinginan wirausaha. Ya, sesuai dengan keinginan wirausaha. Jadi kalau seumpamanya wirausaha itu ingin menjalankan sesuatu, ya pasti dia akan dijalani dengan tekun. Nah, selanjutnya ciri wirausaha yang berikutnya. kelayakan usaha sudah Ji. Kelayakan usaha sudah teruji. Artinya usaha ini sudah ada, itu diuji. Ya, nanti dia mengujinya berbagai macam metode yang bisa dilakukan. Ya, biasanya untuk menguji suatu kelayakan suatu usaha ada yang namanya analisis SWOT. Ya, dia menganalisis usaha itu melalui kekuatan usaha itu, kelemahan usaha itu, kemudian peluang usaha, kemudian ancaman. Ya, itu menguji kelayakan usaha, dan ada metode pengujian terhadap kelayakan usaha yang lainnya. Ya, itu ciri-ciri. Selanjutnya, ciri-ciri berikutnya. Inovatif. Kreatif dan Inovatif. inovatif. Ada yang masih, ya, minggu lalu kita sudah bahas, ya, apa yang dimaksud dengan kreatif? Ada yang masih ingat? Nah, minggu lalu kita bahas wirausaha itu harus kreatif. Apa yang dimaksud dengan kreatif? Kreatif Jangan lupa. adalah kemampuan untuk menciptakan sesuatu yang baru, baik yang benar-benar merupakan hal baru atau sesuatu ide yang baru. Ya, bagus sekali, yang menciptakan sesuatu yang baru. Itu kreatif. Ya, jadi peluang usaha yang baik itu kita bisa menciptakan sesuatu yang baru. Ya. Nah, kemudian inovatif. Apa itu inovatif? Ya, kata dasar inovatif adalah inovasi. Ya, siapa yang bisa jawab? Silakan.
Inovasi adalah sebuah ide atau gagasan baru yang diterapkan untuk memperbaiki suatu produk. Ya, ide atau gagasan baru untuk memperbaiki suatu produk itu inovasi. Ya. Jadinya yang namanya inovasi itu bisa menghasilkan produk yang baru, bisa juga memperbaiki produk yang sudah ada menjadi produk yang memiliki fungsi dan nilai guna yang lebih. Nah, itu ciri-ciri peluang usaha yang baik. Kemudian berikutnya apa? Keyakinan bisa Wujudkan. Ya. Keyakinan kita mewujudkannya. Ya. Yang namanya kita membuat usaha, memanfaatkan peluang usaha itu harus yakin bahwa usaha itu bisa terwujud. Ya, itu ciri-ciri peluang usaha yang baik. Nah, berikutnya Terdapat rasa senang menjalankan usaha. rasa senang menjalankan usaha. Ya. Terdapat rasa senang menjalankan usaha. Jadinya wirausaha itu senang menjalankan usaha. Seperti apa? Ya, mungkin hobi mungkin. Ya, mungkin karena faktor dari rumah, dari dalam rumahnya bahwa oh ini orang tuanya bekerja sebagai pedagang, dia ikut senang membantu orang tuanya berdagang, jadinya dia ikut hobi jadinya ya, melakukan usaha. Bisa. Nah, selanjutnya kita lanjutkan materinya mengenai sumber-sumber peluang usaha. Ya. Nah, sumber-sumber peluang usaha ini bisa bersumber yang pertama dari diri sendiri. Ada yang tahu contohnya peluang yang berasal dari diri sendiri? Apa contohnya? Coba angkat tangan. Ya, saya lihat kalian. Peluang usaha yang bersumber dari diri sendiri. Siapa bisa? Coba Roy. Ya, Roy, angkat tangan. Silakan. Apa contoh peluang usaha dari diri sendiri? Hobi. Hobi. Ya, dari hobi. Apa yang peluang usaha apa yang bisa dihasilkan dari hobi? Masak. Ya, hobi memasak. Terus usahanya apa? Restoran. Oke, bagus sekali ya. Roy hobinya memasak. Kemudian ingin membuka restoran, itu bisa menjadi peluang usaha. Ya, itu. Apalagi contohnya? Keahlian. Keahlian. Peluang usaha apa yang bisa didapat? Dari keahlian. Contoh usahanya apa? Ahli mendesain baju. Ya? Bisa diulang? Keahlian mendesain baju. Oh ya, dia memiliki keahlian untuk membuat baju, ya, mendapatkan peluang usaha, mungkin membuat baju atau menjual pakaian, ya, itu bisa menjadi peluang usaha. Nah, selanjutnya lanjutkan lagi peluang usaha yang berikutnya. Peluang dari perubahan yang terjadi. Ya, yang kedua itu dari peluang dari lingkungan. Peluang dari lingkungan ini bisa dari lingkungan luar rumah, bisa juga dari lingkungan dalam rumah. Ada yang bisa memberikan contoh apa peluang usaha yang bisa didapat dari lingkungan? Seperti laundry, Pak. Ya, bisa diulang? Laundry, Pak. Laundry. Ya. Laundry. Kenapa mencari atau membuka usaha laundry? Apakah ada faktor lingkungannya? Ada. Ya, apa? Ayo. Bisa dibantu menjawab temannya. Itu Pak. Kayak di sekitar lingkungan kita ada hotel. Ya, bagus sekali ya. Di
sekitar lingkungan kita ada hotel, ya, membutuhkan tenaga untuk mencuci bed cover kah, spray kah, ya pakaian kah. Nah, itu bisa dimanfaatkan sebagai peluang usaha. Nah, peluang ini bisa digolongkan ke dalam peluang dari lingkungan luar rumah, ya dari luar. Kalau yang dari dalam, ada yang tahu? Ada yang bisa memberikan contoh? Peluang usaha dari dalam rumah, artinya anggota keluarga kita. Kita bisa mendapatkan peluang usaha dari situ. Bingung? Oke, saya berikan contoh begini. Seumpamanya, ya, kalian punya orang tua berjualan di rumah. Mungkin jualan bakso kah? Jualan kebutuhan rumah tangga kah? Nah, di sana kalian bisa manfaatkan itu. Kalian buat peluang usaha yang baru itu. Mungkin kalian menerima jasa delivery order. Nah, kalian pesan antar ke sana, ke tempat konsumen langsung. Jadinya konsumen tidak harus datang ke warung. Orang tua kalian. Peluang usaha dari perubahan yang terjadi. Ada yang tahu contohnya? Peluang usaha dari perubahan yang terjadi. Oke, saya tengahkan ya. Peluang usaha dari perubahan yang terjadi ini bisa karena perubahan cuaca, kemudian perubahan tenaga kerja, kemudian perubahan gejala-gejala alam, mungkin bencana alam lah, ya tanah longsor. Di sana bisa menjadikan peluang usaha. Ya, ada banjir, bisa jadi peluang usaha buat sebagian orang. Kemudian ada perubahan tenaga kerja. Ya, saya ambil contoh begini. Pada saat musim hujan, ini gejala alam ya. Pada saat musim hujan, biasanya peluang usaha apa saja yang bisa kalian manfaatkan supaya kalian bisa menghasilkan uang? Ayo, diangkat tangannya. Kalau musim hujan biasanya yang dicari oleh masyarakat itu apa? Ya, coba, Dian. Oh, namanya Kadek Agus Saputra Bagus Genjing ya. Ya, silakan, Dian. Yang angkat tangan? Tidak kedengaran suaranya? Menjual Ya, sejalan hujan. Ya, bagus sekali. Menjual jas hujan. Tuh, jadi musim hujan itu peluang usaha yang besar itu menjual jas hujan, menjual payung. Nah, kalau musim hujan, kalau di bidang kuliner atau makanan, peluang usaha apa saja? Makanan apa saja yang laris dicari oleh masyarakat? Kopi. Kopi, apalagi? Jagung bakar, Pak. Apa? Jagung bakar. Gorengan. Apa? Ya, gorengan, bakso gitu yang hangat-hangat ya. Makanan-makanan Itu peluang usaha karena terjadinya karena perubahan yang terjadi. Selanjutnya yang keempat, peluang usaha dari konsumen. Ya. Nah, di sini konsumenlah yang menciptakan peluang usahanya sendiri. Ya, bisa dari saran konsumen, bisa dari permintaan konsumen, bisa dari keluhan-keluhan konsumen. Ya, ini sumber-sumber peluang usaha. Nah,
bidang usaha ini ya macam-macam. Bisa diantaranya ada apa? Pertanian. Ya, bidang usaha pertanian atau agrikultur. Ya. Apa contohnya? Jagung. Petani jagung, Petani cabai. petani cabai, dan lain sebagainya. Ya, banyak macamnya bidang usaha pertanian. Selanjutnya apa ini? Pertambangan. Pertambangan. Ya, usaha pertambangan. Ada mungkin pertambangan pasir kah? Pertambangan emas, Batu. minyak bumi, ya, dan lain sebagainya. Selanjutnya fabrikasi atau manufaktur, ya, membuat produk, ya, seperti ya pengrajin, ya, membuat apa namanya, kursi kah, mebel kah, itu namanya bidang usaha fabrikasi atau manufaktur, membuat bahan. Ya. Yang selanjutnya konstruksi. Ini biasanya yang menyediakan jasa, ya, jasa pembuatan bangunan kah, konstruksi itu konstruksi bangunan, konstruksi apa namanya, jembatan dan lain sebagainya. Ya, itu. Selanjutnya bidang usaha perdagangan. Nah, bidang usaha perdagangan ini adalah bidang usaha yang menyalurkan barang dari produsen ke konsumen. Selanjutnya Jasa keuangan. jasa keuangan. Ya, jasa keuangan. Di sini banyak sekarang orang-orang yang memanfaatkan peluang usaha di bidang jasa keuangan. Ada yang tahu contohnya? Koperasi, ya, tepatnya itu koperasi simpan pinjam. Ya, ada lagi yang tahu contohnya? Ojek, Pak. Ojek? Kurang tepat. Ya, dia memberikan jasa keuangan. Bank, Pak. Ya, bank. Ya, Asuransi. bank asuransi. Ya, LPD yang terdekat kalian di sekitar rumah kalian itu ada. Ya, LPD. Kemudian ada FIF. Ya, kalau orang tua kalian itu membeli sepeda motor dengan cara kredit atau mencicil, itu jasa keuangan yang digunakan mungkin bisa FIF, Home Finance, dan lain sebagainya. Ya, itu. Selanjutnya, jasa perorangan. Artinya, bidang usaha ini hanya dijalankan dan dimiliki oleh satu orang. Ya, ada yang tahu contohnya? Dia hanya memberikan jasa. Bengkel. Ada lagi? Ayo. Tukang cukur. Apa? Potong rambut, Pak. Tukang cukur bisa. Ya, tukang cukur, barbershop seperti itu. Kemudian mungkin jasa biro jasa. Bisa kalian ambil contoh itu, dia memberikan jasa untuk mengurus surat-surat berharga seperti pengurusan apa namanya, STNK, BPKB. Itu bisa menggunakan biro jasa seperti itu termasuk ke dalam jasa perorangan. Selanjutnya, jasa-jasa umum, ya, atau public service. Di sini peluang usaha, bidang usaha ini dia memberikan pelayanan terhadap masyarakat luas, ya, secara global. Ada yang tahu contohnya? Pengangkutan barang. Ya, pengangkutan barang atau transportasi, ya, mau itu barang, ya, mau itu barang, mau itu manusia, ya kan, angkutan umum gitu. Itu termasuk jasa umum atau public service. Nah, selanjutnya Jasa wisata. jasa wisata atau tourism.
Nah, bidang usaha ini yang banyak dilakukan di daerah kita, ya. Di Bali, kemudian ya di Buleleng juga jasa pariwisata. Apa saja bidang usaha contoh jasa wisata? Tour guide. Tour guide. Tour guide, bagus sekali. Apakah hanya tour guide saja? Saya tip dulu ini. Ada yang bisa jasa wisata itu apa saja? Apa hanya tour guide saja? Kalau ada wisatawan atau tamu itu menginapnya di mana? Di hotel. Ya, Hotel. hotel itu bisa juga termasuk dalam jasa wisata. Ya. Pemilik hotel, homestay, kemudian villa, ya itu termasuk jasa wisata. Kemudian usaha terhadap tempat-tempat hiburan, ya seperti klub, diskotik, itu termasuk juga ke dalam bidang usaha jasa wisata. Nah, selanjutnya saya akan memberikan kalian video di sini, dicermati, ya. Ini adalah video tentang usaha, ya, yang memiliki inovasi, yang mendapatkan peluang usaha itu dari kemajuan teknologi, yang saya ambil dari YouTube. Ya, silakan kalian simak sekarang. Oh, macet. Oke, ya itu ya itu mengenai peluang usaha yang baru dihasilkan karena ada kesulitan yang dimiliki, ya. Kalau dari video itu, ya, sumber-sumber peluang usaha apa saja yang bisa kalian dapatkan? Perubahan tenaga Ya. kerja.
perubahan tenaga kerja ya kan, di PHK ya. Di PHK jadinya dia kehilangan pekerjaan, kemudian menciptakan usaha yang baru menjadi pedagang. Kemudian ada lagi sumber-sumber peluang usaha yang lain. Diri sendiri. Diri sendiri. Ya karena memiliki keahlian untuk membuat apa nama produknya tadi itu? Cilok ya, cilok yang diinovasikan. Yang kalau cilok itu biasanya itu dia bulat-bulat. Cilok gepeng. Ya, cilok tapi ini dibuat gepeng. Ya. Itu sama seperti ayam goreng itu dari JFC diinovasikan jadi ayam geprek. Ini juga sama. Ya, digeprek dia ciloknya jadinya gepeng ya, namanya cipak. Ya, dia namakan cipak. Iya, cipak. Cilok apa gitu. Ya, cilok geprak mungkin ya. Ya, itu bentuk dari inovasi ya, karena didapat peluang usaha dari diri sendiri. Oh, saya bisa ini. Ya. Kemudian juga ada peluang usaha dia dapat dari kemajuan teknologi. Ya. Kemajuan teknologi ini dia bisa mendapatkan peluang usaha. Dia nonton YouTube, bagaimana membuat cilok yang enak, yang diminati oleh konsumen. Ya, itu materi inti pada pertemuan kali ini. Nah, untuk berikutnya ya saya minta kalian mendownload LKPD yang ada di Google Classroom. Ya, kalian kan sudah lihat Google Classroom-nya di sana? Sudah sempat dilihat? Nah, di Google Classroom itu saya sudah bagikan kalian tes evaluasi materi dan juga LKPD. Ya, nah kalian untuk LKPD-nya kalian bisa kerjakan secara berkelompok di rumah. Ya, kalian cari peluang usaha apa saja yang bisa kalian dapatkan di masa pandemi seperti sekarang ini. Ya, di LKPD itu sudah ada perintah ya, langkah-langkah untuk mengerjakannya. Ya, kalian cari di sana peluang usahanya apa, kemudian produknya apa, kemudian kalian cari kenapa kalian memilih peluang usaha itu. Ya, kalian nanti bisa diskusikan di rumah secara berkelompok. Nah, sekarang kalian bisa kerjakan tes evaluasi yang ada di Google Classroom. Bisa dibuka Google Classroom-nya? Tes evaluasinya bisa dibuka enggak? Halo? Tes evaluasinya bisa dibuka enggak? Belum. Oke, saya berikan linknya sekarang ya biar cepat kalian kerjakan karena itu harus dikerjakan sekarang. Ntar saya buka, ini masih loading. Kelas par 2. Mana itu ya? Oke. Saya bagikan di chat Gmeet ya. Ini.
Silahkan kalian kerjakan soal tes evaluasi. Bisa dibuka? Ada yang mengalami kesulitan untuk membukanya? Kalau tidak, saya kasih waktu kalian 10 menit untuk mengerjakan soal itu. Ya, ada 10 soal di sana. Soalnya objektif, kalian kerjakan. Ada yang sudah selesai? Di sana langsung tertera nilainya. Nia, sudah? 60, Berapa dapat Pak. nilai? Dapat 60. Ya, ada lagi. Ya, sudah. Vina, berapa dapat? 50. Berapa? Oh ya ini. Anggi, berapa dapat? 70. Sudah dapat 50, Pak. Vina, 90. Oke, bagus sekali. Oke, sambil menunggu teman kalian ya yang mengerjakan itu, saya harap kalian kerjakan dengan sungguh-sungguh ya. Bagi yang nilainya kurang ya, kalian jangan berkecil hati ya, rajin-rajin belajar, kemudian jangan sungkan untuk bertanya dengan teman kalian. Kemudian untuk yang mendapatkan nilai besar ya, jangan sombong ya, tetap kalian berbagi ilmu dengan teman kalian ya, karena kita di sini sama-sama belajar ya, kita berbagi ya, jangan pelit-pelit dengan ilmu. Oke ya, karena waktu kita sudah habis, kita akhiri pertemuan kita pada hari ini. Tadi kita awali dengan doa, sekarang kita juga akhiri dengan doa. Silakan ketua kelas dipimpin untuk doanya. Untuk mengakhiri pelajaran hari ini, marilah kita berdoa menurut agama dan kepercayaan kita masing-masing. Berdoa mulai. Berdoa selesai. Oke ya, tetap semangat ya, meskipun kita pembelajaran kita masih dilakukan secara daring ya, kalian tetap semangat, tetap jaga kesehatan ya. Kita kalau saya bilang SMK, kalian bilang bisa, begitu ya? Kita sama-sama, Ya. oke? Oke. Semuanya mic-nya di unmute dulu, mic-nya di unmute dulu semuanya. Ya, kalau saya bilang SMK bisa, SMK hebat, SMK kopren gitu ya. Yel-yel SMK kita. Oke, SMK, Bisa. SMK, Bisa. SMK Kompeten. kompeten. Oke, tepuk tangan untuk kita semua. Oke, terima kasih atas
kehadirannya, ya kalian bisa live dari Google Meet ini. Terima kasih banyak. Iya Pak. Iya Pak. Selamat siang. Siap. Iya. Keluar.